lagi di program Travel Talk bersama dengan Tribun Pekanbaru. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial pastinya, yaitu ada Ibu Rahmi dan Bapak Riono. Oke Bu, boleh sapa sahabat Tribuners yang ada di rumah dulu. Hai Tribuners. Jadi ini ya diambil alih dulu ya. Iya, diambil alih dulu. Ya, saya Rahmi. Kebetulan saya sekarang sebagai sekretaris wilayah Masyarakat Sadar Wisata. Hai, selamat sore Tribuners. Saya Riono Gede Trisoko, Ketua DPD Putri Riau. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, pastinya kali ini karena berhubung dengan travel, kita akan membahas tentang pariwisata. Benar sekali ya Pak ya? Dan kali ini bertemakan Riau Tourism Outlook 2021 Tourism Recovery. Oke, nanti Anggi akan tanyakan seputar tentang pariwisata yang ada di Pekanbaru, terutama lagi di masa corona ini. Oke. Pertanyaan pertama dulu deh Bu. Nanti boleh Bapak atau Ibunya nih saling bersautan boleh. Situasi pariwisata pada saat ini yang kita tahu bahwa kemarin kita sedang mengalami fase corona ya Bu ya. Itu seperti apa Bu? Kalau saya lihat sih sekarang tingkah laku dan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat sudah terlihat ya Pak ya. Betul. Dampak positifnya itu, sehingga ini juga membawa dampak positif juga sebenarnya untuk kami-kami yang bergelut di pariwisata, sehingga menciptakan kondisi yang aman, sehat, dan cinta lingkungan. Nah, artinya saya yakin 2021 wisata akan lebih maju, lebih baik, dan lebih bergeliat lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat mungkin ini sekitar bulan Juli, Agustus ke sini itu udah mulai ya Pak ya. Udah mulai sedikit demi sedikit tingkat hunian perhotelan, kemudian tingkat kunjungan tamu itu mulai ada peningkatan ya Pak ya. Jadi saya yakin 2021 akan lebih baik dibanding sekarang. Amin, insya Allah. Mungkin Bapak mau menambahkan nih sama Bapak dosen. Saya bukain biar suaranya agak sedikit antang. Jadi kalau kemarin itu kita ketika PSBB-M gitu ya, itu pertumbuhan atau kegiatan usaha pariwisata tuh mencapai titik nadir kalau secara nasional itu 10% di tempat wisata. Tapi kalau kita alhamdulillah di Riau rata-rata itu masih bisa 15-18%. Kita berharap seperti disampaikan Ibu Rahmi, jadi kita berharap dengan adanya kesadaran masyarakat yang semakin bagus, kemudian adanya sosialisasi dari pemerintah yang gencar, diiringi dengan beberapa program pemerintah seperti yang terakhir kita lakukan. CHSE ya? CHSE sedang gencar-gencarnya. Kita berharap itu akan membentuk suatu sikap perilaku kesadaran sehingga iklim pariwisata untuk tahun 2021 mudah-mudahan sudah menuju perubahan. Ya, kalau misalnya sekarang yang kita khawatirkan itu adanya tingkat pendapatan masyarakat yang rendah karena banyak PHK, banyak apa. Mungkin kita berharap pada kuartal kedua itu sudah bisa mencapai 60-70% dibandingkan kondisi sebelum COVID. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Dan kita juga mengharapkan bahwa tahun depan semoga COVID ini pelan-pelan berkurang. Ya, insya Allah. Vaksin sudah datang. Vaksin sudah datang. Dan kita ada kepercayaan diri ya Pak, akan lebih confidence kayaknya semester 2 udah mulai menggeliat tuh pariwisata. Yang penting itu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sama lagi Pak, menjauhi kerumunan, iya benar sekali, menjaga jarak. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya itu kebutuhan masyarakat tentang pariwisata itu seperti apa? Pada dasarnya pariwisata itu kan kalau di dalam teori psikologi ya, pariwisata itu kan indikator daripada masyarakat sejahtera. Ya kan, jadi orang yang punya pendapatan, punya tabungan, punya waktu luang, dia akan membutuhkan dia akan membutuhkan kesempatan ataupun apapun itu untuk berekspresikan dia.
Ya, berupa apa? Berupa berwisata. Jadi berwisata itu saat ini bisa menjadi sebuah kebutuhan, bukannya sebuah kebutuhan, bisa menjadi sebuah gaya lagi. Karena dia punya tingkat pendapatan, punya kesejahteraan yang berbeda-beda. Oleh karenanya perkembangan pariwisata saat ini menjadi semakin penting. Ya, sehingga kapanpun, kalau dulu berwisata itu ibaratnya berdharma wisata, harus Sabtu Minggu gitu ya. Iya. Sekarang Weekend. malam aja kita, Pak atau Mama, kita makan keluar yuk. Untuk kita enjoy, kita suntuk di rumah, kita enjoy keluar sebentar ya. Nah, jadi perubahan pariwisata itu sebagai dharma wisata sekarang bukan lagi mengisi waktu luang, sudah kebutuhan. Nah, ini yang harus disikapi dan diperhatikan oleh kita, saya selaku organisasi dan beberapa mitra pemerintah dari organisasi lain juga harus peka melihat ini, bahwa masyarakat itu harus didampingi dalam proses tourism recovery ini menuju tahun 2021 ini. Jadi sehingga masyarakat tidak berjalan sendiri, pelaku usaha tidak berjalan sendiri. Nah, ini yang barangkali kebutuhan pariwisata harus terus diupayakan menuju recovery yang benar. Saling bersinergi. Nah, benar. Saling pelaku pariwisata, kemudian pemerintah, dan kita yang melakukan wisata itu mesti harus saling bersinergi. Kalau tidak bersinergi, ini nggak akan tercapai ya Pak tujuan dari pemerintah. Karena itu juga saling bersangkutan. Dan manusia ini kan sebenarnya, kita ini kan makhluk suka bersosialisasi. Benar. Jadi ketika COVID kita terkukung dengan nggak boleh deketan, nggak boleh berkunjung, bukan nggak boleh ya, dikurangi untuk berkunjung gitu ya. Sehingga ini kan membuat kita butuh ya Pak, jadi akhirnya jadi kebutuhan gitu. Aduh, suntuk juga gitu kan. Udah berapa bulan nggak keluar. Ini aja dibuka sedikit aja udah gitu kan. Gitu. Karena tinggal nanti memang kita yang harus sering-sering, pemerintah harus sering-sering mensosialisasikan, mengedukasi kita yang mau berwisata supaya lebih aman, sehingga wisata jalan masyarakatnya pun aman, benar ya Pak ya? Aman. Ya. Jadi nggak stres juga. Kayak Agi pribadi udah berapa bulan nggak ke mall, rasanya tuh pengen ya kayak gitu. Mall udah berapa lama di rumah aja gitu, paling cuma ke kantor pulang gitu kan. Mungkin bisa dibuka tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan cuek. Iya, artinya gini. Pemerintah udah coba buka, ini udah nggak kaku kan, dibuka, mall dibuka satu ya Pak ya, tempat pariwisata sudah mulai boleh dibuka, hotel juga udah mulai buka gitu ya. Jadi sekarang kitanya yang harus tetap menjaga protokoler kesehatan supaya apa? Ini saling bersinergi, saling jalan. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan, ini yang mau buka ini jadi stuck lagi, tutup lagi, karena apa? Makin banyak gitu. Masyarakat semakin serampangan jika tidak diawasi, dunia usaha terhukum. Betul. Jadi ini kayak buah malakama ya Pak ya. Dibuka enggak tertib, kitanya juga repot. Enggak dibuka lebih repot lagi. Nggak ada hiburan juga sama sekali, kita juga bakalan stres mungkin ya Bu ya. Indikator masyarakat sejahtera negara itu berarti gagal, tidak bisa mencukupi kebutuhan warga negaranya. Artinya birokrasi tidak berjalan. Ya kan? Birokrasi berjalan. Tapi saat ini sudah bagus pemerintah. Kita baru saja selesai mengikuti BIMTEK ya kan, tentang CHSE, salah satu program pemerintah. Bagus. Pak, Andi juga mau nanya, ya mungkin Ibu pernah banget apa itu? CHSE ya. Dan tadi Andi mendengar CHSE itu apa sih? Itu perlu kita kasih tahu. Benar, untuk sahabat Jurnal kasih tahu. Apa sih CHSE? CHSE cleanliness, artinya bersih, ya kan? Udah disediain tuh tempat cuci tangan sebelum masuk tempat pariwisata, sebelum masuk ke hotel, sebelum masuk ke bioskop, sebelum masuk ke mall, semua udah disiapin kan? Kemudian healthy, sehat. Lalu sehat apa nih? Apa yang dimaksud sehat? Ya pakai apa? Hand glove, pakai masker, itu bagian salah satu sehat ya. Kemudian CHS, safety, aman. Kemudian yang terakhir nih yang nggak kalah penting, menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian itu tetap harus. Berarti CHS itu memang yang harus dibutuhkan
Itu protokol kesehatan juga Ya, termasuk ya, iya. Bu? ini udah ininya program Iya. pemerintah ya, Template Pak. semuanya. Program pemerintah. Jadi pemerintah sebenarnya ini bagian rangkaian daripada ibaratnya apa ya, pucuk dicinta ulang tiba atau ada kesempatan ini diajukan itu kan. Jadi ini sebenarnya melekat dengan kelayakan sebuah usaha untuk operasi. Ya. Iya. Agar sebuah usaha beroperasi khususnya di bidang pariwisata itu wajib mengikuti atau memiliki sertifikasi JHSE. Dan kita tempat wisata di Pekanbaru sudah ikut homestay, sudah ikut bintang, hotel-hotel terlebih. Jadi ini ya, saya kira pemerintah sudah melakukan upaya yang benar, membentuk ciptakan kondisi yang bagus kepada pelaku usaha agar tempat-tempat wisata, tempat-tempat usaha kepariwisataan telah mengikuti JHSE yang benar. Jadi seperti disampaikan Ibu Rahmi tadi, masyarakat tinggal sekarang masyarakatnya yang harus dikawal. Agar apa? Agar mereka juga memiliki kesadaran. Kalau nggak memiliki kesadaran, pelaku usaha sudah sadar, ya babak belur juga. Iya. Babak belur juga. Ya. Tempat usahanya dibuka tapi nggak ada yang datang juga itu Wah, kacau juga. kacau juga. Kacau Iya, juga, ya. benar-benar Jadi sekali. JHSE, cleanliness, healthy, safety, dan environment. Gampangnya gini deh, kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Udah 4K ya, Ya. bahasa Indonesianya gitu. Maka itu juga udah ada dari SD sebenarnya ya, diajarkan dari SD kan gitu ya, ada tulisannya. Iya, benar. Iya, Benar-benar. iya. Dan itu juga baik juga untuk tempat pariwisata itu sendiri biar higienis mungkin ya Bu ya, ya kan Iya, harus aman, cuci aman. tangan. Nah, memang. Nah, sekarang udah jadi kebiasaan kan? Iya benar, Iya. pakai masker. Salah Nenek satu moyang kita dulu yang cuci tangan, sekarang udah nggak, dulu kan diabaikan ya Pak. Iya. Dulu harus dimarahin dulu kayaknya cuci Dimarahin tangan. Indonesia kan terkenal Iya. kuat. Iya, benar-benar. Pernah kita dikritik kan, cuci tangan kan bagus ya, Iya. ya kan, pakai disinfektan bagus ya. Kok baru sekarang ya, padahal dulu ya? Iya juga ya. Iya benar-benar. Kan kebiasaan. Kebiasaan Iya. jadi pakai masker juga jadi kebiasaan Kebiasaan, sekarang. Iya benar. Bu, peran organisasi Pak di dalam pariwisata ini seperti apa? Oh, kalau kita Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi. Ya, saya putra, tapi saya laki-laki, tapi saya ketua Putri. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi itu adalah bergabungnya usaha-usaha taman rekreasi di seluruh Indonesia. Dan untuk di Riau, kita itu sudah berkembang, tapi masih di provinsi. DPD belum ada, karena untuk tempat wisata mungkin baru tahun 2019, 2018, 19, 20 lah mulai berkembang. Jadi mungkin nanti di Musda 2021, itu mungkin baru daerah-daerah mungkin ditumbuhkan. Jadi peran organisasi besar, Pak. Ya, peran organisasi besar. Jadi seperti saat ini, kita Putri mendahulukan untuk tempat-tempat rekreasi segera mengikuti JHSE. Kita himbau untuk ikuti JHSE. Kemudian kita juga membantu pemerintah dalam rangka BIMTEK-nya. Kemudian yang ketiga, nah sekarang mungkin melalui acara ini juga kedepannya kita buat tips-tips untuk wisata aman dan sehat dan aman gitu. Itu bagian daripada upaya kita untuk mendampingi para pelaku usaha. Ya, agar apa? Agar mereka tetap bisa berusaha tapi mengikuti protokol. Kemudian yang kedua, kita menciptakan bahwa Pekanbaru Riau ini satu keluarga. Zonasi kita itu satu keluarga. Oleh karenanya kita lebih mengutamakan wisata di Kota Pekanbaru atau di Riau saja. Itu yang paling penting. Sekarang kita satu keluarga. Pemerintah pusat melihat kita tuh dari kacamata kewilayahan. Nah, kalau kita keluarga kita bercampur dengan yang masih abu-abu, nanti kita bisa berubah, zonasi keluarga besar kita berubah. Jadi himbauan kita yang kedua itu. Yang ketiga, mengapa kita perlu peran organisasi itu penting dalam rangka sosialisasi ini dengan edukasi adalah kita tidak membiarkan masyarakat itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi dengan melalui edukasi, kemudian dengan kita nanti sosialisasi tips wisata yang aman dan sehat itu, kita berharap semua stakeholder pariwisata itu mempersiapkan diri baik-baik agar liburan tahun baru ini tidak menjadi sesuatu hal yang menghebohkan, tapi juga suatu hal yang membahagiakan, harus seperti itu. Harapan kita seperti itu. Jadi peran organisasi penting sekali saat ini. Jadi kita memang nampaklah organisasi seperti saat ini jadi penting. Ya,
Mungkin kalau dari Mas Hatta mungkin dari Kalau kami ini kan organisasi yang baru terbentuk di tahun 2019 ya. 2019. Ya. Riau sendiri baru terbentuk di tahun 2020. Nah, masyarakat ini kepanjangan dari masyarakat sadar wisata. Artinya kami yang di dalam organisasi itu adalah pelaku, pecinta, dan pemerhati pariwisata. Guna mendukung program pemerintah dalam pariwisata yang berkelanjutan. Program-program kerja kami dari DPP itu ada 3, Pak. 1, membuka desa-desa wisata yang berkelanjutan. Desa wisata dan budaya. Kemudian 2, mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 3, digitalisasi. Nah, sekarang kita sudah bekerja sama dengan Telkom, kemudian dengan Gotik untuk untuk desa-desa wisata, pariwisata ya. Nah, peran kami di organisasi sebenarnya kurang lebih hampir sama ya, Pak ya. Ya, kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang bergerak di dunia pariwisata, pelaku pariwisata. Kemudian kita membantu teman-teman untuk membuka desa-desa wisata. Jadi desa wisata ini adalah bagian dari alternatif destinasi wisata. Ya, Pak ya. Sekarang ini kan udah sedang trending. Lagi tren. Sedang Ya kan? Desa wisata itu tidak bisa dibentuk, Mbak. Iya. Kita tidak bisa membentuk bahwa desa itu akan menjadi desa wisata, tidak. Tetapi kita membina, membuka wawasan si masyarakat di sana, kemudian nanti masyarakat di sana dengan sadar membuka daerahnya menjadi desa wisata dan desa budaya. Contoh, sekarang di Pekanbaru udah ada desa Ukura ya, Mbak ya. Desa Ukura sekarang udah mulai kan. Kemudian nanti ke depan ada desa-desa lain yang akan kita buka. Gitu. Jadi contoh misalnya dalam satu daerah, ada di daerah mana saya lupa Pak, itu satu rumah harus punya 1 sapi. Nah itu kan kalau kita bantu mereka untuk mengembangkan, membuka jalan, penghubung ke pemerintah, kemudian penghubung kepada para investor melalui dana CSR-nya, bisa jadi desa itu akan jadi berkembang. Gitu. Jadi mungkin desa yang didatengin, kita mau tahu nih cara merah sapi, susu sapi, kemudian kulitnya diapain, apa segala macam, mungkin mereka yang bisa mengembangkan. Nah, baru di situ kita bisa klaim ya Pak ya, di situ desa wisata. Saya barangkali menyambung dengan apa Ibu Rahmi tadi. Memang kalau dalam berwisata tuh terkadang kan yang lebih penting itu kan trekkingnya. Pagi jalan dari rumah, terus kemana gitu, kita berwisata menuju kemana. Jadi mungkin sekali ini kan sarana akomodasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sudah bagus. Ya, jadi transportasi mudah kemana-mana. Banyak daerah di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau yang bisa dijangkau. Terlebih dengan berkembangnya desa wisata di Riau. Banyak desa-desa seperti Sungai Subayang, desa yang di atas sana, Subayang. Terus pantai air terjun yang di mana Gunung Sahilan itu banyak. Terus di daerah Candi Moratakus yang naik sampan ke hulu Sungai Kampar itu juga banyak desa-desa wisata yang sudah tumbuh dan berkembang. Ini adalah trekking yang harus diangkat. Jadi masyarakat harus tahu semua, dan itu rata-rata pengelola destinasi mereka sudah humble dengan teknologi. Jadi kita tinggal desa wisata di Provinsi Riau, mana saja wisata. Itu barangkali bagi para calon wisatawan akhir tahun itu bisa menjadi pilihan yang menarik. Jadi kita pagi ini dengan Pak kita kemana? Kita ke Kampar dulu pagi ini. Minggu besok kita mana? Kita ke Tembilan melihat Pantai Solok misalnya. Besok kita mana? Kita mau ke Rupat misalnya gitu. Itu trek-trek yang ada di yang ada di Riau. Di Pekanbaru kemana? Nanti kita singgah mana? Singgah di tempat saya di Halemayan, singgah mana di Asia Farm, singgah mana di Taman Rivi misalnya. Atau singgah kemana lagi? Ya gitu kan, nanti nginapnya di mana? Nah, itu sekarang wilayah itu yang harus dikemas sebagai sebuah local area networking bagi pengembangan pariwisata di Provinsi Riau. Karena apa? Karena itu tadi, zonasi itu harus kita pertahankan. Riau sebagai keluarga besar ini jangan sampai tercampuri dengan hal yang lain yang membuat trek kita menjadi berubah, yang
membuat pemerintah juga sulit kan. Oleh karenanya kita selaku organisasi mengawal proses dengan benar ya supaya bersinergi ya. bersinergi semuanya. Balik lagi sinergi. Sinergi. Ya, harus sinergi. Ada keren Kompetisi sinergi. pasti ada. Pasti ada. Tapi harus sehat. Tetap sehat. Nah, jadi ya, ini organisasi fungsinya untuk mengarahkan supaya ini nggak satu suara ya Pak Satu ya, suara. satu suara. Iya. Tujuannya untuk apa sih? Iya. Mendatangkan income semua kan, Iya, betul. untuk membantu pemerintah supaya lebih banyak kunjungan yang datang. Kan nggak mungkin datang ke cuma satu tempat, itu nggak mungkin. Iya. Pasti 2-3 tempat, ya kan Mbak? Ya, betul. Berarti ibu dan bapak ini kerjanya sambil jalan-jalan. Oh. Bener Bu? Ya itulah enaknya. Iya, enaknya ya, pariwisata. jadi, pariwisata. Jalan-jalan. Berjalan-jalan. Nah, ngomong-ngomong tempat pariwisata yang ada di Pekanbaru, buat sahabat Tribuners di rumah nih Pak, yang mungkin terpencil atau yang masih belum banyak dikenal. Mulai kita sebenarnya gini, berwisata itu kan sebenarnya di dalam apa ya, ini seperti kuliah juga jadinya ya. Jadi pariwisata itu sebenarnya proses daripada alam imajinasi gitu ya. Jadi ketika dia menikmati apapun sebenarnya bisa jadi tempat wisata. Betul. Ya kan? Benar sekali. Apapun bisa menjadi produk pariwisata selama dia proses imajinasinya berjalan. Tapi kalau kita bicara tentang destinasi, nah ini dia, destinasi itu kan sesuatu yang orang menyatakan tempat wisata, kita datang ke sana. Nah, itu destinasi. Jadi tempat destinasi wisata di Kota Pekanbaru ini kalau berdasarkan misalnya peraturan banyak sekali, mau wisata apa dulu gitu kan, karena wisata sebagai tempat tujuan untuk orang rekreasi, bersantai, mengisi waktu luang, itu definisinya banyak sekali. Kalau misalnya kita tempat rekreasi ya bisa misalnya ke mana misalnya Danau Buatan, Bandar Kayangan, Itu udah ada. sudah ada misalnya, kemudian ke Asia Farm, Alamayang, Taman Revi, Taman Rebit, seperti gitu ya, kayak Kampung Rebit, agrowisata Tenayan, ya kan, agrowisata Palas, kemudian kebun kelengkeng, Nadin, kebun binatang, kemudian apa lagi sini kolam apa namanya Borneo Park, apa namanya Water Park Ya, Borneo, Water Water Park Borneo. Mau ke utara lagi, ke selatan lagi masih ada lagi gitu. Jadi banyak tempat-tempat wisata. Mau kita wisata kuliner, mau dari yang mahal sampai yang murah di Pekanbaru lengkap ya, dari eksklusif sampai yang humanis ada semua. Begitu juga tempat penginapan gitu kan. Nah ini mumpung sekarang ini kan saat-saatnya hotel Banting Harga Bu ya. Iya. Ini orang hotel ini tahu Iya, ya, jadi tahu hotel Promo Banting air Harga. tahun Jadi juga sekali. mumpung belum akhir tahun, Iya. jadi para pemirsa sekalian Ayo yang segera mau nikmati. pilih dari Dumai, dari Tembilahan gitu, ya Nikmati susun, hotelnya. susun rencana, nginep di hotel mana. Sasa, ngomong sekarang hotel masih Banting Harga ini kan. Nanti Sama kalau- tempat pariwisata juga. Nah ini kesempatan ini trekking untuk wilayah Pekanbaru itu paling tidak tuh 2 hari 1 malam kalau mau menjelajahi Semua tempat. semua kota Pekanbaru. Di Tapi kalau mau di Riau bisa lebih, karena Kerupat sendiri sudah beda Udah sendiri. banyak. Ke Bengkalis Bengkalis sudah sendiri. Lumayan gitu kan. ada. Menikmati pantai dengan mobil, dengan motor cross, bisa di Kerupat bisa, mau tag trail pun bisa. Karena dia kalau jam berapa? Jam 11, jam 10 tuh pantainya itu bisa sampai 300 meter dia punya bibir pantai itu, lebarnya pantai itu. Kalau biasanya pantai itu kan kecil ya, pasir gitu ya. Iya. Ini ketika air surut dia lebar sekali. Jadi mobil pun mau sekencang pun ya jangan kencang-kencang. Ya bisa 16 kilo panjang pantainya, pasir putihnya itu bagus. Ya. Mau ke Selat Baru juga bisa. Banyak pilihan-pilihan yang bisa dibilang. Sebenarnya kita banyak, Mbak. Banyak. Banyak banget. Mungkin itu tadi ya, jadi harus saling pelaku pariwisata, penikmat pariwisata, dan pemerintah harus saling berkolaborasi. Kenapa? Pelaku pariwisata sudah menyediakan begitu banyak tempat-tempat wisata, begitu banyak alternatif tempat wisata. Tetapi ketika pemerintah tidak konsen, Iya. tidak mensupport, brandingnya kurang, Iya, itu juga nggak akan ini. Branding itu perlu. Branding. Jadi Penting begini sekali. Pak, saya punya cerita. Ya kemarin kita ada Rakernas Masata kan Pak. Iya. Di masa Rakernas kemarin di Bandung, saya punya misi. Kami itu Masata Riau punya misi.
bagaimana caranya masa Rakernas tahun depan dilaksanakan di Riau, ya kan? Jadi kita tuan rumah kedua setelah Bandung selama masa mandiri. Nah, ya kan? Kita sudah bicara dengan kepala dinas pariwisata, bicara dengan gubernur. Kita nggak mungkin melakukan itu kalau tidak ada izin dulu. Nah, sudah dapat izin nih dari gubernur sama kepala dinas pariwisata provinsi. Nah, bagaimana cara saya meyakinkan DPP dan teman-teman dari 33 provinsi yang lain? Saya membuat satu video kejutan yang kita kemas dalam 2 hari kerja dengan tim. Itu tempat-tempat wisata 12 kabupaten kota. Ya, saya baru setahun sebenarnya tinggal di Pekanbaru. Saya aja ngelihat videonya, betul saya nyanyi Indonesia Pusaka kan live. Jadi saya aja lihat videonya tuh merinding. Sedemikian banyak tempat wisata yang ada di Riau. Hanya saja punten banget. Brandingnya nih yang perlu banget nih disupport ya Pak ya. Brandingnya perlu banget disupport. Padahal bagusnya tuh nggak kalah dari nggak kalah. Iya, Dan mereka tuh berdecak kagum baru tahu. Oh ternyata Riau ada Bono ya, ada sungai yang bisa buat surfing ya gitu. Oh ternyata ada bakar tongkang. Oh ternyata ada tour de siak. Oh ternyata dan ternyatanya banyak banget. Jadi kita kaya, tinggal bagaimana ya itu tadi ya bersinergi. Mudah-mudahan sih masing-masing organisasi pemerhati pariwisata ini bergandengan tangan, kompak karena visi misinya sama. Ya Pak, betul. Memajukan pariwisata yang berkelanjutan itu aja kan. Nah, kebetulan Pak tadi ada beberapa yang disebutin, kita udah punya loh Pak destinasi wisata jalan-jalan kayak kayak terapung gitu. Apa Pak? Quantum Cruise ya. Nah itu juga saya salut juga dengan investornya. Saya kemarin diajak sama beliau. Saya mendengarkan, ya ampun. Udah segitu banyak yang dia keluarkan termasuk Pak Almayang dari awal ya Pak ya. Itu berdarah-darah ya Pak ya. Sekarang udah menikmati sama nih. Nah artinya apa? Ya itu tadi butuh support, saling bersinergi ya Pak ya. Jadi kalau di dalam barangkali sesuatu hal yang harus diperbaiki. Misalnya asumsi kita tentang pariwisata di Riau. Untuk tourism recovery tahun 2021 mungkin kita sudah harus merubah mindset kita tentang pariwisata Riau. Jadi kalau nggak ada pariwisata di Pekanbaru kemana, itu kita harus merubah. Mindset harus dirubah. Dan pemerintah kita pelaku pariwisata harus mendalui itu. Dengan apa? Dengan kita menampilkan berbagai macam informasi yang mendukung daya tarik. Atau seperti itu. Karena pada dasarnya kegiatan pariwisata itu kan bukan hanya satu pihak saja. Bukan kita berpariwisata satu hari, nggak bisa ke satu tempat, pasti ke tempat-tempat lainnya. Dan memang harus kita akui bahwa pariwisata itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan wilayah. Pekanbaru kedepannya akan menjadi sentral di Sumatera bagian timur kan, sentralnya di sini di Riau. Jadi otomatis jasa pariwisata pasti akan trending, jasa kepariwisataan akan tumbuh. Nah, kita orang Riau harus menyikapi ini. Kita bagaimana tempat kita tetap menjadi tempat yang trending untuk kegiatan pariwisata. Nah, itu harus kita kemas. Kita harus bangga. Terus berbangga beraktivitas, melahirkan ide-ide agar pariwisata itu tumbuh bagi masyarakat di Kota Pekanbaru sendiri. Dan kita sebenarnya Riau punya identitas sendiri loh Pak, yang beda dengan yang lain. Karena kita Melayu kan? Nah, budaya Melayunya kental banget. Jadi mungkin itu ya Pak yang harus di branding ya Pak ya. Di branding terus gitu. Udah mulai tuh setiap hari Jumat kita udah pakai baju Melayu. Itu kan salah satu ya Pak ya. Terus udah mulai tuh saya kalau di pakai pantun. Nah, itu kan ciri khas Melayu. Nah, itu mesti terus jangan sampai ibaratnya kalau kita lagi nge-branding produk kan media sosial nih sekarang yang lagi ini ya yang bisa membantu. Nah, jadi ibaratnya tuh fit tiap hari harus diisi tuh. Kalau enggak libur 3 hari, libur 4 hari orang udah lupa lagi.
Iya betul. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Bu, kalau misalnya tadi kita sudah berbincang tentang destinasi, Anggi mau minta tolong jelaskan tentang cipta kondisi. Cipta kondisi pariwisata. Oke, ya jadi Cipkon untuk tahun 2021 sebenarnya itu kan adalah bagian yang harus diupayakan bersama agar proses penyambutan tahun 2021 dan proses kegiatan pariwisata di tahun 2021 itu berjalan dengan baik, gitu ya. Kehidupan pariwisata kemungkinan tidak akan semeriah sebelum kegiatan sebelum terjadi COVID, ya. Karena apa? Karena faktor ekonomi, tingkat pendapatan sebagainya. Tetapi ada suatu hal yang harus diperhatikan, itu adalah euforia masyarakat ketika sudah lama tidak berwisata, dan ini adalah kesempatan yang langka. Jadi yang dikhawatirkan itu. Oleh karenanya satu cipta kondisi yang harus diciptakan, yang harus diperhatikan adalah kita selaku organisasi itu mengawal pelaku-pelaku usaha agar selalu meningkatkan kepedulian, kemudian keseriusannya mengaplikasikan CHSE yang sudah diberikan pengetahuannya. Jadi dia harus concern di situ. Agar apa? Agar pelaku usaha itu tidak menjadi sesuatu yang tertuduh. Kadang kan kalau kita abai, kita dianggap tertuduh. Namun demikian itu juga harus dibarengi. Kita dari organisasi juga tidak membiarkan masyarakat itu berwisata dengan buta. Bahwa dia, aku nggak peduli, nggak ada corona itu, tidak. Kita nggak boleh abai. Jadi tetap kita harus mendampingi masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, barangkali nanti melalui kegiatan ini juga ada flyer, ya, juga ada barangkali iklan, materi yang masyarakat bisa mengetahui bersama, dan nanti organisasi juga akan gencar mensosialisasikan tips wisata yang aman dan sehat, ya, di Pekanbaru, Indonesian Care, ya. Jadi jangan ragu berwisata di Kota Pekanbaru. Ini barangkali sesuatu yang harus kita tumbuhkan agar apa? Agar indikator Pekanbaru sebagai kota jasa itu yang bisa mensejahterakan masyarakatnya itu tetap menjadi sebuah kebanggaan bersama. Karena PHD Pekanbaru terbesar dari jasa. Karena kita nggak ada industri, nggak ada perkebunan. Jadi kalau jasa ini lemah dengan asumsi-asumsi yang dibiarkan dia akan liar, nah ini harus dikendalikan. Kita selaku pelaku organisasi, kita melihat ini perlu diwaspadai. Oleh karenanya kita berharap melalui pemberitaan ini itu akan menjadikan suatu informasi, pembelajaran yang berarti dan berharga kepada masyarakat. Nah itu mungkin seperti itu. Kalau mungkin dari Mas Atta mungkin ada pandangan yang lain? Semua udah dirangkum sama Pak Yono. Hanya saja mungkin kepada para pelaku lebih konsisten, tertib dalam rangka menjalankan protokol kesehatan. Kemudian masyarakat yang berwisata pun juga harus konsisten dan tertib menjalankan protokol kesehatan supaya semua saling berkesinambungan. Pemerintah pun terus menerus menggalakkan yang namanya CHSE protokol kesehatan, sehingga termasuk apa? Pada UMKM. Nah, termasuk pada UMKM. Karena di tempat pariwisata itu pasti ada UMKM di sana. UMKM kreatif juga harus menjalankan protokol kesehatan. Ditambah branding melalui digitalisasi. Ya, kalau kita udah buka tuh di Instagram, cari aja deh di Instagram Pekanbaru, udah pasti akan kelihatan muncul tuh di situ tempat-tempat destinasi wisata, ya. Jadi banyak sekali. Ya betul. Jadi mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama untuk menciptakan wisata yang sehat dan aman. Gak usah kemana-mana, cukup di Pekanbaru saja. Di Riau saja. Jangan kemana-mana. Jadi harus diubah mindset bahwa di Pekanbaru nih nggak ada apa-apa nih. Gitu. Itu harus sebenarnya banyak. Ya, harus berubah. Dan mungkin harus lebih dikenalkan juga. Semoga 2021 tuh masyarakat juga harus tahu bahwa di Riau juga banyak sekali destinasi. Siap. Pokoknya Tribuners jangan ragu-ragu, berwisata tidak usah kemana-mana.
cukup di Riau saja. Waduh, luar biasa sekali. Iya. Tapi Bu, ini udah dari tadi pertanyaannya sudah merangkum semuanya Merangkum seluruhnya. Nggak terasa ya. Padahal iya, udah 1 jam Perasaan ini. aku baru 20 menit. Karena tentang pariwisata ini banyak sekali yang seharusnya kita bahas. Tapi alhamdulillah tadi sudah terangkum semuanya ya Bu ya dalam waktu 1 jam mungkin kurang lebih. Dan semoga kehadiran Bapak dan Ibu di sini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners yang ada di rumah, mungkin bingung mau destinasi kemana jadi tahu. Nah, Kayak Anggi juga ya. tadi ada Opura gitu ya Pak. Ya. Ternyata banyak sekali. Yaudah, terima kasih Bapak Ibu sudah Sama-sama, menyempatkan waktunya terima kasih, di, terima di kasih. Tribun Pekanbaru. Semoga lain waktu bisa main-main ke sini lagi. Siap, terima kasih. Oke, sahabat Tribuners yang ada di rumah, sekian Travel Talk kali ini. Sampai jumpa.